Halo semuanya, saya Rizky Kurniawan dengan NPM 224111035. Bayangkan, sebuah perusahaan yang penjualannya tinggi, target selalu tercapai, tapi ternyata banyak pelanggan merasa tertipu. Atau perusahaan besar yang untungnya miliaran, tapi merusak lingkungan dan mengabaikan masyarakat sekitar. Pertanyaannya, apakah itu bisa disebut sebagai bisnis yang sukses? Disinilah kita mulai memahami bahwa bisnis bukan hanya soal angka, tetapi juga soal tanggung jawab dan etika. Dalam konteks sistem pengendalian manajemen, dua hal penting yang harus diperhatikan adalah social responsibility dan sales ethics. Jadi pada video ini kita akan membahas bagaimana keduanya berperan dalam mengendalikan perilaku organisasi agar tetap selaras dengan tujuan jangka panjang perusahaan. Sistem pengendalian manajemen atau SPM adalah suatu mekanisme yang digunakan perusahaan untuk memastikan bahwa strategi yang telah ditetapkan dapat dijalankan secara efektif dan efisien. Namun, praktiknya SPM tidak hanya berfungsi pada pengendalian hasil seperti laba atau penjualan. SPM juga berperan dalam mengendalikan perilaku individu dalam organisasi. Karena seringkali kegagalan perusahaan bukan hanya disebabkan oleh strategi yang salah, melainkan oleh perilaku yang tidak sesuai. Oleh karena itu, perusahaan perlu menetapkan nilai, aturan, dan standar etika yang menjadi dominan seluruh karyawan. Disinilah social responsibility dan sales ethics menjadi bagian penting dalam sistem ini. Social responsibility atau tanggung jawab sosial perusahaan dalam konsep di mana perusahaan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi juga mempertimbangkan dampak sosial dan lingkungan dari aktivitasnya. Konsep ini sering dikaitkan dengan prinsip triple bottom line, yaitu profit, people, planet. Artinya, perusahaan harus menjaga keseimbangan antara keuntungan, kesejahteraan masyarakat, dan kelestarian lingkungan. Contoh implementasinya antara lain program CSR, seperti bantuan pendidikan atau kesehatan, pengelolaan limbah yang ramah lingkungan, kebijakan kerja yang adil bagi karyawan. Dalam perspektif sistem pengendalian manajemen, social responsibility berfungsi sebagai culture control, yaitu membentuk nilai dan norma yang mempengaruhi perilaku karyawan secara tidak langsung. Perusahaan yang memiliki budaya tanggung jawab sosial yang kuat akan cenderung menghasilkan keputusan yang lebih etis dan berkelanjutan. Selanjutnya, ada sales ethics atau etika dalam penjualan. Sales ethics mengacu pada perilaku yang harus dipatuhi oleh tenaga penjual dan berinteraksi dengan pelanggan. Hal ini menjadi sangat penting karena tenaga penjual adalah representasi langsung perusahaan di mata konsumen. Beberapa prinsip dasar sales ethics meliputi: yang pertama, kejujuran dalam menyampaikan informasi. Yang kedua, tidak melakukan manipulasi atau tekanan berlebihan. Yang ketiga, transparansi terhadap kualitas dan risiko produk. Masalahnya, dalam praktik, tekanan target seringkali membuat sales mengabaikan etika demi mencapai angka penjualan. Jika tidak dikendalikan, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan, kehilangan kepercayaan, dan kerusakan reputasi perusahaan. Dalam SPM, sales ethics biasanya dikendalikan melalui action control seperti SOP dan kode etik. Result control seperti evaluasi berbasis kualitas penjualan, bukan hanya kuantitas. Serta sistem reward yang tidak hanya berbasis target tetapi juga perilaku. Jika kita lihat secara keseluruhan, social responsibility dan sales ethics sebenarnya saling melengkapi. Social responsibility membentuk nilai dan arah perusahaan secara makro, sedangkan sales ethics memastikan implementasi nilai tersebut di level operasional. Dalam sistem pengendalian manajemen, keduanya peran untuk memastikan bahwa tujuan perusahaan tercapai, proses yang dilakukan tetap sesuai dengan norma dan etika, dan hasil yang diperoleh juga dapat dipertanggungjawabkan secara sosial. Dengan kata lain, pengendalian efektif bukan hanya tentang apa yang dicapai, tetapi juga bagaimana cara mencapainya. Sebagai kesimpulan, social responsibility dan sales ethics merupakan komponen penting dalam sistem pengendalian manajemen yang berfokus pada pengendalian dan perilaku. Keduanya membantu perusahaan untuk tidak hanya mengejar keuntungan jangka pendek, tapi juga membangun keberlanjutan jangka panjang. Perusahaan yang mampu mengintegrasikan tanggung jawab sosial dan etika penjualan ke dalam sistem pengendaliannya akan memiliki keunggulan kompetitif yang lebih kuat
terutama dalam hal kepercayaan dan reputasi. Karena pada akhirnya bisnis yang bertahan lama bukan yang paling cepat menghasilkan keuntungan, tetapi yang paling mampu menjaga kepercayaan. Dan untuk menjawab pertanyaan pada kuis 1, bagaimana konsep sales etik mempengaruhi keputusan konsumen dalam membeli suatu produk? Sales etik mempengaruhi keputusan konsumen melalui pembentukan kepercayaan dan persepsi terhadap perusahaan dalam konteks sistem pengendalian manajemen. Etika penjualan menjadi bagian dari pengendalian perilaku yang memastikan tenaga penjual bertindak jujur, transparan, dan tidak manipulatif. Ketika etika ini diterapkan, konsumen akan merasa lebih aman dan yakin sehingga cenderung melakukan pembelian. Sebaliknya, pelanggaran etika seperti pemberian informasi yang menyesatkan dapat menurunkan kepercayaan dan menghambat keputusan pembelian, bahkan merusak loyalitas pelanggan. Dengan demikian, sales etik tidak hanya mempengaruhi keputusan pembelian, tetapi juga keberlanjutan hubungan antara konsumen dan perusahaan. Sekian dari saya, terima kasih.